Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Adapun materi yang kami bawakan itu berjudul Konsep Pendapatan Per Kapita dan Kesejahteraan. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama Gede Surya Rizcawan dengan 3 NIM terakhir 083, yang kedua Dorcas Raja dengan 3 NIM terakhir 001, lalu yang ketiga Venus Wandagu dengan 3 NIM terakhir 091, yang keempat Yanita Yosep dengan 3 NIM terakhir 198, lalu dengan saya sendiri Ipan William Saragi dengan 3 NIM terakhir 129, dan yang terakhir Juandi dengan 3 NIM terakhir 286. Adapun materi yang kami akan bawakan, yang pertama pendapatan per kapita sebagai pengukur kesejahteraan, lalu yang kedua pendapatan per kapita dan kesejahteraan, yang ketiga pendapatan per kapita di berbagai negara, dan yang keempat kelemahan indeks pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan. Adapun materi yang pertama, pendapatan per kapita sebagai pengukur kesejahteraan. Banyak informasi perlu digunakan secara lengkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu negara. Persentase penduduk yang memiliki kendaraan, tingkat pendapatan mereka, dan pemilikan harta-harta lain merupakan petunjuk penting dalam melihat taraf kemakmuran yang dicapai. Dalam menggunakan data pendapatan per kapita, dalam membandingkan tingkat kemakmuran di berbagai negara, perlulah disadari bahwa perbandingan tersebut mempunyai banyak kelemahan. Oleh sebab itu, perbandingan seperti itu harus dipandang sebagai gambaran kasar dari perbedaan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian pendapatan per kapita dan kesejahteraan. Yang pertama, pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama suatu periode tertentu, di mana pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita, di mana pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur juga negara tersebut. Yang kedua yaitu pengertian kesejahteraan, di mana pengertian kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, di mana kondisi ini juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi dan peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Menurut Thomas 2005 disampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Ini merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan kemakmuran berbagai negara. Perbandingan kemakmuran berbagai negara adalah sebagai ukuran kasar untuk meningkatkan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara. Data pendapatan per kapita selalu digunakan, dan bagian ini akan menggunakan data tersebut untuk membandingkan tingkat kemakmuran di antara berbagai negara, terutama di negara maju dan negara berkembang. Dan ada 3 aspek yang diperhatikan. Yang pertama, perbandingan secara global di antara perbandingan kemakmuran penduduk dunia yang digolongkan kepada beberapa golongan pendapatan. Yang kedua, perbandingan yang terperinci di antara beberapa negara terpilih di dunia. Yang ketiga, atau yang terakhir, perbandingan pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Pendapatan per kapita dan cara perhitungannya. Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai produk domestik bruto atau PDB atau produk nasional bruto atau PNB suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.
Dengan demikian, pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu formula berikut. A yaitu PDB per kapita, cara perhitungannya itu PDB per jumlah penduduk. PNP B yaitu PNP per kapita, cara perhitungannya itu PNB per jumlah penduduk. Dalam menghitung pendapatan per kapita, dua macam perhitungan dapat dilakukan, yaitu berdasarkan harga yang berlaku dan harga tetap. Perhitungan pendapatan per kapita menurut harga yang berlaku penting untuk memberi gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk dari negara itu. Data pendapatan per kapita menurut harga tetap perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran di suatu negara. Produk domestik bruto biasanya bertambah dari tahun ke tahun. Nilainya yang pertama itu pada umumnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu pertambahan produksi fiskal yang berlaku, dan kedua itu kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman. Ketiga, pendapatan per kapita dan purchasing power parity. Salah satu yang terpenting sebagai alat pengukur kemakmuran adalah perbedaan tingkat harga barang di antara berbagai negara. Perhitungan pendapatan per kapita yang mempertimbangkan faktor perbedaan harga tersebut, yaitu dengan menghitung kembali pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sama di berbagai negara, akan menghasilkan data yang sangat berbeda dengan yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Tabel perbandingan per kapita GDP dan per kapita PPP dalam US dollar di negara-negara berkembang seperti di negara Cina, India, Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Meksiko, Brasil, dan Kolombia. Terus yang seperti negara-negara maju di negara Amerika Serikat, Prancis, Australia, Jerman, United Kingdom, pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan tersebut dinamakan pendapatan per kapita berdasarkan persamaan daya beli. Pendapatan per kapita PPP atau per kapita PPP purchasing power parity, pendapatan per kapita yang dihitung menurut cara yang biasa dinamakan pendapatan per kapita nominal. Tabel di atas membandingkan per kapita GDP nominal dan per kapita GDP PPP di berbagai negara. Daripada data yang terdapat dalam tabel tersebut, beberapa kesimpulan dapat dibuat sebagai berikut. Yang satu, data tersebut didasarkan kepada harga-harga yang berlaku di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, di Amerika Serikat per kapita GDP per kapita PPP. Yang kedua, di negara-negara maju pendapatan per kapita PPP hampir sama nilainya dengan pendapatan per kapita GDP. Yang ketiga, di negara berkembang per kapita. Materi selanjutnya yaitu kelemahan indeks pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan. Apabila kita membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa negara berdasarkan tingkat pendapatan per kapita mereka, maka secara sadar atau tidak sebenarnya kita telah menganggap bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Diakui bahwa pada umumnya tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Tetapi di samping itu terdapat pula beberapa faktor lain yang juga penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Nilai pendapatan per kapita sebagai indeks untuk menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan banyak dikritik karena perbandingan secara demikian mengabaikan adanya perbedaan dalam faktor penting lainnya dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan yaitu yang pertama, komposisi umur penduduk. Di negara berkembang, proporsi penduduk yang di bawah umur dan orang-orang muda adalah lebih tinggi dari negara maju.
Dengan demikian, perbandingan pendapatan setiap keluarga di kedua golongan negara itu tidaklah seburuk seperti yang digambarkan dengan membandingkan tingkat pendapatan per kapita mereka. Yang kedua, distribusi pendapatan masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan faktor yang menentukan dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahan dari masa ke masa. Perkembangan di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa dalam proses distribusi pendapatan, keadaan menjadi lebih tidak merata. Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpuasan terhadap usaha-usaha pembangunan sebagian kecil masyarakat. Pembangunan ekonomi bukanlah melalui bertujuan untuk menciptakan modernisasi dalam suatu masyarakat, tetapi lebih penting lagi adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat tersebut. Berarti secara ideal selalu diinginkan agar usaha-usaha pembangunan akan dapat dikecap oleh seluruh masyarakat secara merata. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi mengabaikan distribusi pendapatan masyarakat menjadi semakin memburuk. Dalam keadaan seperti ini, hanya segolongan kecil saja masyarakat yang menikmati hasil pembangunan. Yang ketiga, pola pengeluaran masyarakat. Pola pengeluaran masyarakat di berbagai negara kadang-kadang sangat berbeda, dan perbedaan ini menyebabkan dua negara yang sama, pendapatan per kapitanya belum tentu menikmati kesejahteraan yang sama. Perbedaan dalam corak dan pola pengeluaran masyarakat menyebabkan perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada tingkat pendapatan per kapita adalah kurang sempurna. Yang keempat, komposisi pendapatan nasional. Demikian pula, dua masyarakat dengan pendapatan per kapita yang sama, tingkat kesejahteraannya akan sangat berbeda apabila komposisi produksi nasionalnya sangat berlainan. Suatu masyarakat akan mengecap tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh pendapatan per kapitanya apabila proporsi pendapatan nasional berupa pengeluaran untuk pertahanan dan pembentukan modal lebih tinggi daripada negara lain yang memiliki pendapatan per kapita yang sama. Yang kelima, perbedaan masa lapang. Ketidaksempurnaan pendapatan per kapita sebagai alat perbanding kesejahteraan masyarakat bersumber pula dari perbedaan masa lapang yang dinikmati berbagai masyarakat. Dalam hal ini, pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan dikritik dengan alasan bahwa dua masyarakat yang berpendapatan rata-rata sama besarnya tidak dapat dianggap mempunyai kesejahteraan yang sama apabila masa bekerja untuk memperoleh pendapatan itu berbeda. Yang keenam, keadaan pengangguran. Akhirnya, pembangunan ekonomi yang digambarkan berdasarkan kepada lanjut tingkat tambahan pendapatan per kapita dianggap kurang sempurna, karena cara demikian tidak memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan dalam masalah pembangunan yang dihadapi. Di samping menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, tujuan penting dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan kesempatan kerja.